Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya ke-18, ayatnya ke-13 sampai ayatnya ke-21. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepada aku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepada aku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Musa adalah salah satu tokoh yang sangat dihargai dalam Yudaisme. Bahkan, ia juga dikenal sebagai tokoh atau nabi dengan peran yang sangat penting dan signifikan di dalam tradisi Yudaisme. Namun, meski Musa mendapatkan pengakuan yang begitu tinggi, ternyata ia juga mengalami sebuah keterbatasan dalam mengelola kehidupan bangsa Israel. Keterbatasan itu tidak terletak pada kapabilitasnya dalam memimpin, melainkan pada luasnya lingkup kepemimpinannya. Itulah sebabnya di dalam perikop ini terjadi sebuah narasi yang menampilkan awal pembentukan sistem pelayanan di tengah bangsa Israel. Nasihat yang diberikan Yitro agar Musa membentuk sebuah tim pemimpin di sekitarnya telah memberikan pesan bahwa kepemimpinan yang baik dalam sebuah pelayanan tidak terletak pada citra seorang tokoh, melainkan pada efektivitas dalam mengelola dan melayani umat. Secara teoritis, sekarang konsep kepemimpinan ini dikenal sebagai shared leadership atau kepemimpinan berbagi yang mendistribusikan tanggung jawab kepemimpinan ke dalam beberapa tokoh. Model kepemimpinan ini berfokus kepada organisasi atau komunitas dibanding tokoh para pemimpin tersebut. Model inilah yang menurut Yitro adalah hal yang dibutuhkan oleh Musa agar kepemimpinannya dapat membangun komunitas Israel secara efektif. Pembentukan tim pemimpin bangsa Israel ini juga dilakukan secara sangat terkonsep dan dirancang dengan mendasarkan pada nilai-nilai hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita dapat melihat adanya standar kompetensi iman yang perlu dimiliki oleh setiap calon pemimpin tersebut. Hal ini bukan dimaksudkan untuk mendiskriminasi, melainkan untuk membangun kualitas hidup seorang pemimpin yang diharapkan juga akan memengaruhi kehidupan iman umat yang dipimpin. Sahabat Alkitab, dari narasi Alkitab hari ini kita telah mempelajari dua hal, yaitu saling mendukung dan membangun demi menciptakan hidup pelayanan maupun hidup bersama yang efektif, serta pentingnya menjaga kualitas iman yang berdampak sebagai wujud iman dalam hidup berkomunitas. Hal ini dapat kita terapkan dari hidup berkeluarga, lingkungan pekerjaan, konteks pelayanan di gereja, maupun hidup bermasyarakat. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, mampukanlah kami untuk menciptakan kehidupan bersama yang saling melengkapi. Jangan biarkan kami dikuasai oleh ego kami. Jangan biarkan kami justru berusaha untuk mendominasi satu dengan yang lain. Sehingga di tengah komunitas di mana kami ada, kami boleh menghadirkan dan membangun sistem kehidupan bersama yang baik, yang nyaman, yang tentram di dalam Tuhan. Biarlah itu boleh mewujud mulai dari keluarga kami,
mulai dalam kehidupan berjemaat di gereja kami masing-masing, hingga hidup bermasyarakat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin.